Indonesia ataupun di Sumatera Utara dengan di sana? Tapi yang pertama kali maksudnya yang aku ngerasain bedanya itu udah pas aku ngecariin beras. Sebenarnya gini, pas aku mau ke Jerman aku udah bilang sama ibu angkat aku, oke, kamu butuh makanan apa kalau kamu sampai di Jerman gitu kan sama ibu angkat. Oh, aku pengen beras gitu. Dibeliin beras tapi berasnya rasanya luar biasa, tidak enak gitu. Dikasih beras itu ya namanya juga kan perut Indonesia. Jadi aku butuh waktu sampai aku cari beras yang benar-benar rasanya rasa Indonesia. Itu yang pertama banget, yang paling keinget. Yang paling keinget ya. Yang paling sedih ada nggak? Kita kan udah perantau juga maksudnya pas kuliah juga sudah jauh dari keluarga gitu kan. Ya. Terus mungkin nggak ngerasa yang langsung sedih enggak sih. Maksudnya aku pas yang pertama banget aku nggak ngerasa seperti yang wow udah rindu banget sama keluarga, nggak seperti itu juga gitu. Nggak ngerasa banget gitu. Mungkin saat dimana aku ngerasa ketika bapak aku udah pergi gitu, ketika bapak aku udah dipanggil itu wow, itu yang benar-benar aku yang udah nangisnya nggak tahu deh gimana, itu yang paling sedih. Dan dari situ aku mulai yang ingat keluarga lagi. Jadi maksudnya gini, pas tahun-tahun pertama itu aku nggak sama menikmati Jerman seperti apa, menikmati keren ya gitu, heran gitu kan, wah keren nih 4 musim tiba-tiba ada salju, karena aku nyampenya kan pas musim-musim dingin. Terus ada salju, kayaknya menikmati gitu kan. Dan itu terus dijalani, teman baru lah, cuaca baru, belajar bahasa baru, culture shock juga gitu, bahasanya juga aneh, campur-campur. Apa yang aku pelajari waktu di Indo ternyata lebih parah gitu kan. Bahasa Jerman aku masih hancur gitu semuanya. Nah, sampai saatnya ketika ya benar itu bahasaku gini, wow aku guru bahasa Jerman tapi bahasaku ternyata hancur gitu. Itu iya. Nah dan akhirnya satu kali ketika bapak aku pergi itu aku yang ngerasa itu down banget. Itu baru kerasa keluarga itu penting banget gitu. Itu baru aku ngerasa berapa tahun tuh, setelah berapa tahun aku jauh dari keluarga? Enggak. Di Jerman? 2016 bapak. Itu setelah satu tahun beberapa bulan gitu, baru ya aku yang bapak aku di situ aku ngerasa kalau aku maksudnya nggak bisa cepat pulang gitu, butuh waktu ngurus ini ngurus itu gitu, baru yang kerasa. Dan bisa pulang. Itu sedihnya kalau tinggal jauh dari keluarga, nggak bisa cepat lagi. Ya tetap bisa pulang, hanya nggak bisa cepat, nggak bisa lihat keluarga gitu. Butuh waktu kayaknya setelah minggu kayaknya aku baru nyampe di Indo. Berapa jam sih toh kalau misalnya dari Jerman ke mana nih? Kalau biasanya ke Jakarta dulu atau langsung ke Medan? 17 jam. Sekitar 17-18 itu paling cepat. 17-18-19 jam. Baru nyampe di Indo. Apalagi kan karena perbedaan waktu ya. Sekarang kan di Indo 7:30 malam ya. Di sini masih 1:30. 1:30 siang. Kalau lagi Covid sekarang gimana sih di sana toh? Intinya pakai masker kalau indoor. Terus jaga jarak 1,5. Kalau di outdoor di luar di lapangan perlu pakai masker. Itu sih, gak ada yang lain, itu doang. Sekolah tetap berjalan tapi jaga jarak. Jadi yang biasanya satu kelas itu ada 30 orang, ya mungkin jadi 2 gelombang karena harus ada jarak tuh 1,5 meter, terus harus pakai masker juga gitu. Selama masa Natal sampai tahun baru dari tanggal 23 sampai tanggal 1 Januari maksimal 10 orang di dalam rumah. Kira-kira nggak ada rencana mau habis sudah nanti lulus balik ke sini kerja di sini, atau memang harapannya pengen menetap di sana atau dapat orang sana? Sejauh ini masih didoain. Maksudnya sampai sekarang dinikmati sih tinggal di Jerman gitu. Tetap jalani aja dulu gitu. Selebihnya kita lihat aja di mana, belum tahu. Berserah ya sama Tuhan ya gitu ya. Tahu lagu Batak yang ini nggak? Sian Jerman Hoito, tahu kan? Enggak tahu. Ada lagu gitu ya, Sian Jerman. Oh my god. Sian Jerman Hoito. Wait. Sian Jerman Hoito, gabe turis hasian, tu samosir pulau nauli. Masa sih nggak tahu? Bagus. Jadi lagu ini tuh sebenarnya kayaknya aku pernah dengar refnya deh. Sian Jerman Hoito, gabe turis hasian, tu samosir pulau nauli. Masa itu nggak tahu? Nggak tahu.
Tapi kayaknya itu lagunya ini ya, maksudnya nadanya ini yang aslinya. Ini jadi sering. Coba refnya tunggu ya. Oh ini kayaknya pernah dengar deh, Martina Alus ya kayaknya pernah dengar deh. Iya. Welcome to my country. Don't you ever leave me. Pernah. Welcome to my country. Khas banget itu Rio. Selamat datang padamu di semua orang. Gitulah. Masa itu nggak tahu? Aduh. Pernah tuh dengar, pernah kok. Terus lagu Batak yang masih apa tuh? Bolohuri magi pembainan mi. Wah itu mah udah. Apa judulnya? Itu udah jadul banget itu yang terbaru coba ada nggak? Jadi apa dong? Tunggu. Judika paling. Justru di sini yang terkenal tau. Jadi yang terkenal sih lagu ini Sik si batu manik kami parjo. Itu sih yang terkenal karena ada beberapa teman tuh yang atau orang Batak kan, coba nyanyiin lagu itu dong, Sik si batu manik kan gitu. Komunitas orang Indonesia banyak nggak sih di sana? Rame kali ya? Oh jangan tanya, rame. Kalau di sana ada kayak perkumpulan apa gitu ada nggak sih? Kayak misalnya komunitas orang Indonesia ada perkumpulannya kapan aja, gimana tuh? Wait. Jadi ada perkumpulan Batak juga di sini. Namanya Masyarakat Nauli Indonesia. Jadi itu perkumpulan orang Batak se-Jerman. Gitu. Oh, keren. Maksudnya ada di Hamburg. Ada. Jadi itu biasanya mereka jadi Masyarakat Nauli Indonesia ini mereka itu seperti kayaknya tahun 2016 kayaknya aku pernah ikut sekali bareng. Jadi kita pergi mengunjungi makam Nommensen. Kita pergi ada satu tempat di mana dulu Nommensen lahir dan bermisi, kita ke sana gitu kan. Nah, terus juga mereka Masyarakat Nauli Indonesia ini setiap Sylvester, setiap akhir tahun mereka bakal ngumpul, ngerayain, makan bareng, terus nyanyi, terus joget-joget Batak lah gitu kan. Gak tahu deh masa COVID ini gimana nanti gitu. Kayaknya COVID kurang tahu, tapi ada. Kalau perkumpulan student juga ada. Terus apa lagi ya? Perkumpulan orang Indo kayak gimana pun pasti ada sih, ya pasti yang berkelompok, tapi yang secara menyeluruh paling student gitu. Jadi ada student, jadi Persatuan Pelajar Indonesia di Jerman atau Persatuan Pelajar Indonesia di Hamburg, itu ada perkumpulannya. Biasanya mereka ketemu di KJRI gitu. Kalau untuk orang tua biasanya mereka ya kumpul sesuai dengan itu. Kan ada juga gereja Indo, gereja Jerman berbahasa Indonesia juga ada. Oh ada ya Jerman. Pengajian juga ada, pengajiannya juga ada di sini. Pengajian beragama Muslim ada juga sih gitu. Banyak kok. Membanggakan lah kalau menurutku sih, kalian menjadi yang motivasi juga buat teman-teman yang mudah-mudahan yang nonton video ini nanti, yang mungkin yang tidak pernah merencanakan suatu hari nanti bakal pergi ke Jerman atau ke Eropa, ke Amerika, ya di zaman sekarang itu semua terbuka gitu. Ada nasihat, ada advice buat teman-teman ataupun buat gue juga, semangat nih dalam meraih mimpi, maupun kalau misalnya lu pengen, lu usaha gitu loh. Aku juga lagi mencoba untuk cari nasihat untuk diri aku sendiri gitu, tapi yang pasti aku cuma mau bilang, mau dimanapun kita gitu kan, ya jangan lupa untuk tetap rendah hati. Kadang banyak orang yang bilang contohnya, dia nggak bisa tuh gitu, maksudnya kita itu jadi motivasi untuk pribadi, tunjukin kalau kita juga bisa, tapi jangan lupa tetap rendah hati gitu. Walaupun banyak orang yang kadang bilang jadi pelajaran gitu sambil terus belajar gitu, seperti long life education katanya gitu kan, bahasa Jermannya man lernt nicht aus katanya. Man lernt nicht aus. Jadi katanya manusia itu tidak berhenti untuk belajar gitu. Jadi aku dikasih Tuhan kesempatan untuk tinggal di sini gitu kan, dan nggak tahu kenapa aku bersyukur banget Tuhan kasih kesempatan sejauh ini aku bisa sampai ke Jerman gitu kan. Aku bisa di luar dari apa yang aku pikirkan, dan maksudnya aku tidak harus berpikir gimana aku harus biaya kehidupanku di sini karena ya aku sekolah sekarang juga aku dibayari gitu. Jadi aku pikir hal yang sedang aku pikirkan sebelumnya ternyata Tuhan kasih kesempatan untuk aku pribadi untuk mewujudkannya gitu. Terus belajar untuk Tuhan, sekalipun dalam kondisi ini ajari aku tetap rendah hati gitu. Biar kita tetap mau diintrospeksi ke depannya gitu. Sekalipun jatuh, oke, jadi pelajaran lagi, maju bangkit lagi, maju lagi, bangkit lagi. Tiap waktu itu orang butuh untuk belajar gitu.
Tidak ada kata tidak belajar. Semuanya perlu dipelajari gitu. Yes. Kata. Yes, keren banget loh. Gue seneng banget loh. Jadi ya seneng banget sih. Jadi dapat kayak insight, dapat masukan juga dari teman-teman, dari Ito khususnya ya, dari yang sebelumnya juga. Nanti tunggu di YouTube-nya. Aku pengen banget ini. Aduh malu, sembunyiin muka ya. No, itu keren. Ya, aku bisa petik bahwa yang aku dapat dari itu tuh bahwa memang dari sekian banyak tadi yang aku dapat yang hal-hal positif, bahwa itu tuh yakin walaupun misalnya orang menganggap kayak mungkin ada orang yang menganggap kita tuh nggak bisa, tapi dengan kita belajar, dengan kita mengembangkan diri sendiri, itu akan meningkatkan potensi kita. Tapi ingat, dengan potensi yang kita miliki, kita harus tetap selalu rendah hati ataupun selalu humble bahwa segala sesuatu yang kita terima itu adalah pemberian dari Tuhan gitu ya. Tapi itu satu hal itu yang maksudnya yang aku kritisi gitu kan, perbedaan antara Jerman sama Indonesia. Ison istilah macet dong. Itu yeah. Dia boleh ditaksasi honho contohnya oke. Jadi kan ada aplikasi untuk transportasi gitu ya. Yeah. Jadi ada aplikasi untuk transportasi. Jadi contohnya oke, aku mau ke A, berapa lama kira-kira yang aku butuh? Oke, 15 menit. Oke, punkt 15 menit. Emang 15 menit kamu nyampe di sana gitu. Jadi akurat gitu yang nggak bakal sampai 3 jam gitu loh, nggak bakal gitu. Itu jelas gitu karena orang Jerman terkenal dengan on time gitu ya. Jadi paling ya oke, mungkin kamu pengen maksudnya kamu pengen nggak on time tapi mungkin lebih in time atau kayak apa sih namanya gitu kan. Jadi ya wes mungkin 10 menit sebelum kamu udah nyampe gitu. Tapi biasanya aku jadi ya itu sih on time-nya jelas gitu. Itu banget. Kamu nggak bakal terkendala sama waktu deh. Pantes aku tadi baca WA itu kan langsung kelihatan jam 7, apa tadi jam 7 pas ya. Oh, orang Jerman mah pasti gini on time banget. Ya kan tadi aku ngebaca ini aku udah bikin janji aku harus tepat waktu. Aku langsung komitmen kayak gitu. Jangan sampai mungkin karena aku free, tapi ya kalau boleh. Soalnya itu bilang gini. Itu sih yang paling. Jadi apa? Jadi 19 pas ya. Nah, ada pasnya ini loh. Jadi kayak penekanan. Ada ya? Aku tulis ya? Iya. Jadi kayak oke. Aku langsung gitu tadi kan. Ya memang perlu sih, memang belajar on time itu memang. Kalau di sini memang itu yang bikin kita kadang telat, kayak macet tadi. Bahkan di aplikasi pun misalnya Anda akan diperkirakan nyampe dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kayak dikasih range gitu sampai 45 menit kayak Google misalnya berangkat kantor nih pakai Google. Anda akan diperkirakan misalnya nyampe dari jam 8 sampai dengan 9.05 kadang kayak gitu. Ya bisa jadi nanti ketika misalnya macet, nanti ada perubahan lagi karena ada perubahan jalan yang Anda lalui macet, maka Anda akan tiba jam 9.30. Jadi gitu. Jadi nggak bisa jadi ada perubahan lagi gitu. Itu benar-benar satu hal yang maksudnya tadi kan itu sempat nanya apa sih yang maksudnya yang khusus dari Jerman gitu ya. Itu pasti macetnya itu kamu nggak bakal pernah ngalami macet. Lampu merah tuh kamu nggak bakal ketabrak, kamu bakal patuh sama lampu merah itu walaupun nggak ada yang lewat ya, itu lampu merah kamu bakal nunggu sekalipun tidak ada yang lewat gitu. Seperti orang bodoh sih pertama-tama, tapi selama-kelamaan jadi biasa gitu. Iya. Sampah nggak bakal ada sampah gitu. Makasih banyak, sukses terus buat Tito di sana, sehat-sehat. Itu juga sama keluarga. Sehat-sehat. Yang mudah-mudahan lah diberikan panjang umur, kita bisa bertemu di kemudian hari. Amin. Jadi songonima atas yang hami, aku namuma. Oh, lenahamu. Sian hami ya deh, sian au. Saya saat di Solo, saya tak mati-matian. Saya leng mahita mengulu, saya saat Emma tutup. Songonima lenahamu. Iya. Oke, itu makasih banyak ya. Thank you banget. Yuk. Nanti aku share di YouTube, nanti aku kirim linknya. Thank you banget ya. Sip, oke toh. Yuk, sehat-sehat. Terima kasih. Danke. Yuk, sama-sama. Yuk, danke. Danke. Cheers. Jangan lupa di subscribe ya.